Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarika Nur Isfahani Muslim dari Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rekam medis acute care, long term care, rehabilitas care, dan mental health care, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah konsep dasar dan pengolahan RMIK yang diampu oleh Ibu Endang Triyanti SKM MKes. Langsung saja, yang pertama ada rekam medis acute care. Acute care bisa disebut juga dengan perawatan akut atau mendadak. Pelayanan kesehatan ini disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut, cedera, ataupun yang diharuskannya melakukan operasi. Pelayanan yang menyediakan atau menerima seperti kondisi yang telah saya sebutkan tadi yaitu layanan tambahan, pelayanan gawat darurat, perawatan kondisi kronis, bedah, ataupun pelayanan kebidanan. Salah satu unit yang menyediakan pelayanan acute care adalah unit persalinan dan unit gawat darurat. Dan berikut saya lampirkan contoh formulir untuk rekam medis acute care. Yang kedua, ada rekam medis long term care. LTC adalah pelayanan jangka panjang bagi pasien usia lanjut yang di mana memiliki frekuensi latihan sedikit dan memerlukan perawatan inap. LTC dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada home care, yang kedua ada hospice care, yang ketiga ada respite care, dan yang terakhir ada nursing facility. Dan dari keempat pelayanan kesehatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk home care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah pasien dengan pengawasan dokter. Dan siapa sih yang memerlukan home care itu? Yang pertama ada pasien yang sudah lanjut usia, pasien yang memiliki penyakit kronis, pasien yang menjalani pemulihan pasca operasi, dan yang terakhir ada pasien yang memiliki disabilitas tertentu. Untuk hospice care adalah pelayanan kesehatan untuk pasien yang tinggal menunggu datangnya ajal. Untuk respite care, yaitu adalah pelayanan kesehatan yang dimana bisa dilakukan di rumah pasien ataupun di rumah sakit. Dikembalikan lagi kepada keluarga itu sendiri mau melakukan perawatan di rumah pasien ataupun di rumah sakit. Dan itu biasanya terjadi pada pasien lanjut usia. Dan yang terakhir ada nursing facility, yaitu adalah fasilitas keperawatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien, terutama untuk pasien rawat inap. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam hal ini yaitu ada yang pertama direktur medis, yang kedua ada direktur pelayanan kesehatan, yang ketiga ada perawat, dan yang terakhir ada petugas RM. Dan berikut saya lampirkan salah satu contoh formulir long term care. Yang ketiga ada rekam medis rehabilitasi care. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitas memiliki arti pemulihan pada kedudukan yang awalnya, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan yang lainnya supaya menjadi manusia yang berguna dan mempunyai posisi di masyarakat. Dan rehabilitasi care juga terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu ada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi pendidikan. Untuk contoh tindakan yang dilakukan pada rehabilitasi care yaitu dengan operasi ortopedi, fisioterapi, activity daily living atau membiasakan melakukan kegiatan sehari-hari, okupasi terapi, dan terapi bicara. Untuk rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang dimaksudkan dalam kaitannya pada layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosial tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Dan usaha rehabilitasi care ini terbagi dalam 3 sistem. Yang pertama ada sistem panti, yang kedua sistem non-panti atau bermasyarakat, dan yang ketiga ada sistem lingkungan pondok sosial. Untuk rehabilitasi pendidikan yaitu adalah rehabilitasi yang dimana pelayanannya diberikan kepada individu yang membutuhkan khusus pelayanan di bidang pendidikan akademik ataupun pra-akademik.
Berikut saya lampirkan contoh salah satu dari formulir rehabilitasi care. Dan yang keempat ada rekam medis mental health care, yang dimana perawatan tersebut diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan kejiwaan atau tekanan. Dan perawatan di bidang ini menerima pelatihan khusus dalam terapi fisiologi, membangun aliansi terapeutik, menangani perilaku yang menantang, dan memberikan pengobatan psikiatri. Dan berikut saya lampirkan contoh formulir mental health care. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai rekam medis acute care, long term care, rehabilitasi care, dan mental health care. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.